Saatnya sekarang Anda ikuti NTV Prime Dialog, saya Doni De Keizer. Pemirsa, kesan pertama sangat menggoda. Ini bukan iklan pemirsa, tapi laga kontra Arab Saudi, baru laga perdana. Jangan terlalu euforia. Perjuangan agar Indonesia bisa berkokok di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona C masih panjang. Ada 9 laga lagi, dengan situasi dan kondisi yang berbeda yang harus diarungi oleh Rizky Ridho dan kawan-kawan. Dan kini Sintayong perlu bersiap menyusun 11 pemain serta taktik jitu untuk meredam dan bahkan mengalahkan Australia di Stadion Gelora Bung Karno besok Selasa 10 September 2024. Kami ajak Anda untuk berdiskusi terkait dengan topik kita kali ini, Indonesia versus Australia. Saya sudah menghadirkan koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali, dan juga sudah bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom, pengamat sepak bola Yesayas Octavianus. Bung Akmal, apa kabar? Baik, Bung Doni. Iya loh, Garuda di dada ini. Sama dengan Bung Yes. Bung Yes, apa kabar? Ya, baik-baik. Salam semuanya. Salam. Oke, baik. Sebelum kita ngobrol bertiga, saya ajak Anda berdua dan juga pemirsa, mari kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Skuad Garuda asuhan Sintayong sedang bersemangat menjelang laga kontra Australia di Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 10 September 2024. Sesi latihan ini menggambarkannya. 선수들 전체적으로 뭐 컨디션 좋고 평하지 않다면 그건 거짓말이고 우리가 유럽에서 왔다가 마틴 같은 경우 미국에서 왔다가 그리고 경기 끝나고자마자 바로 공항 이동해서 잠깐 들어왔기 때문에 선수들 전체적으로 몸은 피곤하지만 컨디션은 대부분 좋고 투수전은 뭐 우리 홈에서 하니까 일단 최대한 승점을 우리 얻기 위해서 준비할 것이고 자신도 컨디션에 따라서는 할 수도 있고 못 할 수도 있고 그런 상황입니다. I think they're a very, very strong nation. Of course, we've played against them in the Asia Cup in January. We know what to expect, a very physical side, and we just need to be ready. They will be very hungry after their loss, and we have to match their physicality. I think confidence is high. I think we showed a way in a tough stadium that we can show what we're capable of. I think defensively was very good, so I think we should build on from that, and hopefully we can continue that against Australia. Modal main seri kontra Arab Saudi memang menjanjikan, tapi setiap laga selalu berbeda. Australia bukan lawan gampang, terlebih negeri kanguru ini menjadi kekuatan penting di Asia setelah masuk AFC. Tetap membumi STY, ayo Rizky Ridho dan kawan-kawan bikin bangga Indonesia. Dari Jakarta, Rama Rahanu, NTV melaporkan. Jadi judulnya Bung Akmal, tetap membumi STY, rendah hati gitu. Gimana ya, agak songong juga boleh lah ya, habis menahan imbang Arab Saudi ya. Komentar Anda gimana? Ya, hasil yang cukup bagus ya, kita bisa menahan imbang Arab Saudi, dan ini merupakan hasil imbang kedua setelah sebelumnya tahun 2011 kita tahan imbang Arab Saudi. Tapi ini menjadi modal moral yang bagus ketika kita akan menjamu Australia, dan kebetulan Australia datang juga dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Baru saja dikalahkan Bahrain 1-0 gitu kan. Artinya pertandingan Indonesia melawan Australia ini akan menjadi pertandingan yang sangat sengit ya. Kalau kita lihat data dan fakta, misalnya memang kita inferior berhadapan dengan Australia. Dari total 19 pertemuan kita hanya sekali menang, 3 kali imbang, 15 kali kalah. Satu-satunya kemenangan yang perlu dikenang dan bahkan bisa jadi stimulan buat kita adalah kemenangan yang diterima pada 28 Agustus 1981 di Stadion Gelora 10 November Surabaya. Kita menang 1-0 lewat gol Risdianto, dan ketika itu kualifikasi Piala Dunia 1982. Artinya sama dengan sekarang. Sama-sama kualifikasi Piala Dunia, dan kita berharap sejarah yang terjadi pada 43 tahun silam itu kita bisa ulangi di Stadion Gelora Bung Tomo di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti gitu. Iya, untuk mengulang sejarah kita sudah punya modalnya lengkap nggak untuk besok? Stamina, semangat, mentalitas, kita sudah di puncak atau bagaimana? Kalau mentalitas kita sudah punya, gitu kan. Kepercayaan diri sudah punya setelah kita menahan Arab Saudi. Cuma permasalahannya lagi-lagi Australia ini pasti berbeda dengan dengan Arab Saudi. Apalagi misalnya di pertemuan terakhir kita melawan Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 kita kalah 4-0.
dan 3 pemainnya diantaranya masih hadir di Australia saat ini. Harry Hotter yang mencetak gol, kemudian Boyle dan Craig Brown yang juga mencetak gol. Tiga-tiganya, ada satu lagi yang nggak hadir adalah Elkan Bagot yang mencetak gol bunuh diri ke gawang kita. Artinya kita punya pengalaman waktu itu kita kalah 0-4 dari Australia. Walaupun di berikutnya di Piala Asia U23 kita menang 1-0 lewat gol Komang Teguh melawan Australia dengan tim yang agak berbeda. Nah, sekarang agak berbeda. Waktu kita kalah 0-4, kita itu belum ada Martin Paes, belum ada Jay Inces, kemudian belum hadir pula Tom Hay, belum ada Ragnar Oratmangun, belum ada Nathan Choaon. Nah, sekarang kita lebih lengkap dibanding ketika kita kalah 0-4 melawan Australia di Piala Asia lalu. Artinya, kita punya modal untuk bisa setidaknya menandingi Australia di pertandingan kali ini. Oke, kita lebih confident lah ya, tapi catatannya jangan overconfident, betul, ya kan? Bung Yes, apa yang bisa disampaikan untuk menghadapi Australia besok? Iya, pertama-tama saya sampaikan selamat ya buat tim nasional kita karena sukses mencuri 1 poin di kandang Arab Saudi. Nah, menghadapi Australia ini, poin yang paling menentukan nanti adalah jangan sampai overconfidence. Ini poin yang sangat menentukan secara non-teknis. Karena perjalanan kita itu masih jauh. Dan hasil imbang 1-1 Arab Saudi itu memang luar biasa. Tetapi itu belum berakhir. Itu awal dari perjalanan panjang kita. Nah, untuk itu kita harus menjadikan modal itu untuk menata pertandingan-pertandingan berikut termasuk hari Selasa esok ini dengan penampilan yang terbaik. Tidak overconfidence itu artinya kita tetap konsisten bermain dengan irama kita sesuai dengan apa yang disampaikan, diinginkan oleh Shin Tae-yong. Nah, ini saya agak ragu kalau pemain-pemain kita yang kebanyakan mayoritas dari Eropa, lebih khusus Belanda ini, mereka terlalu percaya diri. Saya kira boleh-boleh saja, tetapi kalau itu berlebihan ini menjadi bumerang. Karena Australia memang tidak sedang baik-baik saja. Australia saat ini bukan Australia di tahun 1990-an atau awal 2000-an. Karena saat itu mereka punya sederet pemain bintang ya. Katakan ada Mark Viduka dan juga Harry Kewell yang bermain di Liga Inggris, lebih khusus di klub Leeds United. Namun saat ini mereka tidak diperkuat oleh pemain-pemain yang secara individu mempunyai reputasi yang baik ya. Sehingga menurut saya Australia juga tidak sehebat-hebat lagi. Di satu sisi, di sisi lain kita justru mengalami peningkatan yang sangat luar biasa dengan adanya pemain-pemain keturunan itu. Jadi ini menjadikan persaingan kedua tim ini sangat berimbang. Nah, kita itu beruntung dalam posisi tuan rumah dan didukung oleh supporter yang sangat fanatik. Kira-kira begitu, Bung Doni. Ya, Bung Yes, ini kan tadi Anda bilang, ini kan pemain-pemain Australia. Orang bilang kan Australia itu kan benua Eropa yang ada di selatan, ya kan, serpihan Eropa lah Australia itu. Pemain kita juga banyak yang postur Eropa, jadi Eropa ketemu Eropa. Sebenarnya menguntungkan nggak buat kita ini? Iya, itu yang saya katakan tadi. Memang tipikal permainan selain ya geografis atau budaya mereka lebih tepatnya ke Eropa ya, juga stylish permainan bolanya juga cenderung mengadopsi gaya Eropa. Namun yang saya katakan tadi, Indonesia sekarang atau timnas sekarang ini timnas yang berbeda. Timnas yang bukan pemain lokal, pemain Melayu. Yang sorry to say, saya sangat mengapresiasi pemain-pemain nasional kita karena tidak semua jelek. Tetapi kebanyakan kita itu kadang-kadang tidak percaya diri. Dan juga secara fisik, secara stamina sangat lemah, sangat kurang. Nah, sekarang kita justru terbalik. Diperkuat oleh sederet pemain yang secara individu sangat bagus. Dan juga secara mental, secara kepercayaan diri mereka sangat bagus, sangat baik. Nah, ini tentu akan menyulitkan Australia nantinya. Dan saya sangat yakin ya, kita minimal bisa bermain imbang. Kalau enggak, kita akan meraih kemenangan. Dan ini Australia juga tidak dalam posisi baik-baik saja. Walaupun yang tadi kita lihat sekilas Martin Paes berkomentar bahwa Australia datang dengan niat yang sangat tinggi karena mereka baru kalah. Itu wajar saja. Tetapi yang mereka hadapi ini bukan Indonesia 10 atau 20 tahun lalu. Indonesia yang update terkini ini Indonesia dalam tanda petik Indonesia Belanda Eropa.
Kira-kira begitu. Iya, oke. Belanda Eropa. Jangan lupa yang baca berita sekarang juga yang wawancara ada Belanda-Belandanya sedikit ini. Tapi bedanya bukan pemain sepak bola, bukan Timnas cabang. cabang Pulau Mas.